Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Arista dengan NIM A1D1200806 dari Ruang 03. Kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul bahasa serta perbedaan bahasa manusia dan bahasa hewan. Berikut ini adalah peta konsep umum bahasa yang terdiri dari 5 topik. Pertama, asal-muasal bahasa universal. Kedua, bahasa manusia diciptakan ataukah muncul sendiri? Bagaimana proses evolusi bahasa? Ketiga, bukti tentang terbentuknya bahasa. Keempat, perbedaan bahasa manusia dan hewan serta kecanggihan bahasa manusia. Dan yang terakhir, sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Asal-muasal bahasa universal. Di dunia ini terdapat 7.000 bahasa seperti bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Menurut Noam Chomsky, bahasa lahir pada 60.000 sampai 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Peneliti sepakat bahasa muncul sekitar 100.000 sebelum Masehi. Sebelum itu, kita hanya bisa berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita atau dengan gestur tubuh kita. Lalu kemudian otak kita berevolusi sehingga lama-kelamaan kita mampu memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai suatu benda ataupun suatu keadaan yang diteorikan dari sumber suara atau bunyi. Bahasa manusia diciptakan ataukah muncul sendiri? Bagaimana proses evolusi bahasa? Bahasa tidak muncul sendiri melainkan dibuat oleh semua orang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa semua bahasa di dunia berevolusi dari satu bahasa prasejarah yang pertama kali digunakan di Afrika pada puluhan ribu tahun yang lalu. Dan bahasa sederhana itu menyebar ke seluruh dunia bersamaan dengan migrasi leluhur kita pada 70.000 tahun yang lalu. Dari situ, bahasa akan terus berkembang dan bahasa akan berubah dari generasi ke generasi karena perubahan budaya dan pengaruh bahasa lain. Bukti tentang terbentuknya bahasa. Zaman dahulu, saat manusia masih menjelajah bumi, suku-suku sering berpisah untuk menemukan tempat tinggal baru. Lalu, karena mereka sudah tidak saling berkomunikasi seiring waktu, bahasa mereka sudah mulai berubah. Lama-kelamaan, dialek aksen dan bahasa baru pun mulai terbentuk. Lalu, bagaimana bisa bahasa itu diciptakan dari nol? Ada kejadian menarik di negara Nicaragua di tahun 70-80-an. Awalnya, anak-anak tuli di sana hidupnya sangat tertutup, belum ada sekolah khusus mereka. Di rumah, tiap anak mempunyai bahasa isyarat sendiri untuk berbicara bersama keluarganya. Tetapi, saat anak-anak ini sudah masuk sekolah, bahasa mereka berbeda-beda. Tidak ada yang bicara satu sama lain. Akhirnya, dalam beberapa tahun atas kasus itu, teman-teman tuli di negara gua menciptakan bahasa mereka sendiri. Inilah gambaran proses yang sama yang menjadi awal lahirnya bahasa di dunia selama ratusan ribu tahun. Perbedaan bahasa manusia dan hewan, serta kecanggihan bahasa manusia. Semua makhluk diyakini berkomunikasi dengan caranya masing-masing. Yule mengidentifikasi 5 ciri pembeda bahasa manusia dan hewan, yaitu yang pertama, displacement. Arti bebasnya ialah pengganti. Misalnya, seekor kucing sambil mengeong duduk di pangkuan dengan manjanya, lalu kita tanya, dari mana? Maka dia tetap mengeluarkan suara meong. Dalam hal ini, bahasa manusia bisa mengacu pada masa kini dan masa lampau, sedangkan hewan tidak. Yang kedua, arbitrariness. Tidak ada hubungan alami antara bentuk linguistik dan maknanya. Tentu kita bisa membuat mainan kata yang cocok ketika diucapkan dengan maknanya. Dalam bahasa Inggris, ada sejumlah kata yang ketika diucapkan sama dengan artinya. Kata-kata demikian disebut onomatopoeia. Yang ketiga, productivity. Kemampuan manusia untuk menciptakan ungkapan baru atau kata baru secara terus-menerus untuk menggambarkan objek atau situasi baru. Jumlah ungkapan bahasa manusia tidak terbatas. 4. Cultural transmission.
Meskipun secara fisik manusia mewarisi bentuk tubuh dari kedua orang tua seperti mata, warna kulit, warna rambut, dan sebagainya, tetapi kita tidak mewarisi bahasa mereka, karena bahasa diperoleh dari dalam budaya dengan penutur bahasa yang lain, bukan dari gen orang tua. 5. Duality. Bunyi-bunyi sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi itu digabungkan. Misalnya, bunyi N, B, dan I. Secara individual, bunyi itu tidak punya makna, tetapi ketika digabung menjadi bin atau nip baru punya arti. Bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Dengan bahasa, kita bisa mengekspresikan pikiran kita kepada sesama manusia dan bahasa telah dikembangkan dalam bentuk lisan dan tulisan sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa manusia akan terus berkembang dari generasi ke generasi karena perubahan budaya dan pengaruh bahasa lain. Itulah sebabnya bahasa yang kita gunakan akan terasa berbeda dengan yang digunakan pendahulu kita ataupun keturunan kita. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama di Indonesia. Bahasa Indonesia lahir ketika Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang terus berkembang sejak zaman kerajaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung dalam kegiatan perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia juga karena bahasa itu sederhana, sehingga lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Banyak bukti yang menyatakan bahwa bahasa Melayu dulu menjadi lingua franca. Yang pertama, ditemukannya prasasti Tedukan Bukit pada tahun 683 Masehi dan Talang Pulo pada tahun 684 Masehi di kota Palembang. Kemudian prasasti Kota Kapur pada tahun 686 Masehi dan Karanggirahi di kota Jambi pada tahun 688 Masehi. Kemudian ditemukannya dokumen-dokumen. Dari dokumen-dokumen yang ditemukan diketahui orang-orang Tiongkok, Persia, dan Arab pernah datang ke Kepulauan Nusantara, terutama ke Kerajaan Sriwijaya di Sumatera untuk belajar agama Buddha, sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadikan Candi Muaro Jambi sebagai perguruan tinggi Buddha pertama di Indonesia. Itulah materi mengenai asal-usul bahasa serta perbedaan bahasa manusia dan hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Agli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.